Halo semuanya, buat kamu yang sekarang lagi natap kalender, mikirin SNBP 2026, dan mungkin ngerasa campur aduk antara semangat sama bingung, tenang, kamu datang ke tempat yang pas banget. Hari ini, kita bakal ubah semua kebingungan itu jadi satu blueprint yang jelas, biar kamu bisa melangkah dengan pede. Nah, ini dia nih pertanyaan sejuta umat ya kan? Mungkin kamu atau teman kamu ada yang ngalamin. Udah ngerasa nilai rata-ratanya oke, peringkatnya juga nggak jelek-jelek amat. Tapi pas pengumuman, hasilnya zong. Loh, kok bisa gitu? Jawabannya simple tapi ngena banget. SNBP itu bukan sekedar lomba lari adu nilai tertinggi. Bayangin deh, ini tuh kayak nyusun puzzle yang super rumit. Setiap kepingannya, nilai kamu, minat kamu, jurusan impian harus pas dan nyambung satu sama lain. Jadi, yuk kita pecahin puzzle ini bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Langkah paling awal dan paling fundamental adalah mengubah cara pandang kita. Lupain dulu deh soal siapa yang nilainya paling tinggi. Sekarang kita fokus ke siapa yang rencananya paling matang. Ingat ya, ini bukan ujian pasif di mana kamu cuma datang, duduk, ngerjain soal, terus pulang. Bukan. Anggap ini sebagai sebuah misi aktif. Misi buat ngerancang, ngerencanain, dan nyusun strategi paling jitu yang emang dibuat khusus buat kamu. Oke, saatnya kita bongkar isi puzzle-nya. Biar strateginya jitu, kita harus tahu dulu dong apa aja sih yang sebenarnya dilihat sama tim seleksi di PTN. Ternyata ada 5 kepingan puzzle utama yang mereka perhatiin banget. Jadi, yang dinilai itu bukan cuma angka mentah di rapor mulo. Tim seleksi itu ngelihat gambaran utuh diri kamu yang kebentuk dari 5 hal ini. Tentu aja fondasi nilai rapor. Terus posisi kamu dibanding teman-teman seangkatan. Seberapa nyambung sih nilaimu sama jurusan yang dituju? Prestasi lain di luar akademik, sampai faktor dari sekolahmu juga. Semuanya saling terkait. Nah, poin krusialnya ini nih. Nilai rapor emang jadi fondasi utama. Bobotnya itu bisa lebih dari 50%. Gede banget. Tapi, itu baru satu kepingan. Peringkat kamu di sekolah, kecocokan nilai kamu sama jurusan, plus sertifikat prestasi kamu, itu semua kepingan puzzle lain yang sama pentingnya. Sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Gimana cara nyusun semua kepingan tadi jadi satu strategi yang benar-benar bisa dijalankan. Gampang, ada 4 langkah sederhana yang bisa langsung kamu ikutin. Langkah pertama, dan ini yang paling dasar. Buka lagi rapor kamu dari semester 1 sampai 5. Tapi kali ini, coba deh lihatnya sambil analisis yang benar-benar jujur. Jangan cuma lihat angka akhirnya aja ya. Nah, ini menarik banget loh. Coba perhatiin. Dari kacamata universitas, stabilitas itu berharga banget. Nilai 88 yang konsisten dari semester ke semester itu nunjukin kamu siswa yang stabil dan bisa ngatur ritme belajar. Itu seringkali lebih meyakinkan daripada nilai yang awalnya 95, tiba-tiba anjlok ke 75. Dari analisis rapor tadi, kamu pasti udah mulai kebayangkan polanya. Kekuatan utama kamu di mana? Kamu lebih condong ke tim saintek dengan nilai matematika dan biologi yang paling menonjol? Atau kamu anak sosium sejati yang nilai ekonomi dan sosiologinya paling bersinar? Sekarang kita masuk ke langkah yang paling kunci. Pihak universitas itu butuh bukti kalau kamu nggak asal pilih jurusan. Mereka mau lihat fondasi nilai kamu itu beneran nyambung nggak sama jurusan yang kamu incar. Dan bukti utamanya? Ya ada di rapor kamu. Nah, inilah yang namanya relevansi. Kamu mau masuk ke kedokteran, ya nilai biologi sama kimia kamu harus jadi jagoannya. Punya nilai sosiologi 95, tapi nekat daftar teknik informatika, itu kayak mau mancing di gunung, nggak nyambung. Itu bisa jadi red flag besar buat tim penyeleksi. Pastiin kekuatanmu sesuai sama tujuanmu. Oke, nilai itu penting banget, kita semua setuju. Tapi, semangat buat belajar nanti pas kuliah itu jauh lebih penting. Kemampuan dan minat itu harus jalan bareng. Jangan sampai kamu milih jurusan cuma karena nilainya cocok, tapi sebenarnya kamu nggak nikmatin sama sekali. Coba deh, ambil waktu sebentar, buat bener-bener jujur sama diri sendiri. Pelajaran apa sih yang kalau kamu lagi belajar, itu sampai lupa waktu? Terus, waktu ujian mapel, apa kamu ngerasa paling percaya diri? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang bakal nuntun kamu ke titik temu ideal antara apa yang kamu bisa dan apa yang kamu suka. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu istilah wajib yang harus kamu pahami, keketatan. Simpelnya, ini adalah cara kita ngukur peluang secara realistis. Makin kecil angkanya, artinya persaingannya makin ketat. Kamu bisa cari data ini di website resmi SNPMB atau PTN tujuanmu dari tahun-tahun sebelumnya. Dan inilah puncaknya. Waktunya kita rangkai semua kepingan puzzle tadi jadi satu rencana yang utuh.
Mulai dari analisis kekuatan di rapot kamu, jodohin sama jurusan yang relevan, pastiin itu sesuai sama minat kamu, dan yang terpenting, ukur peluang kamu secara realistis pakai data keketatan. Teori aja nggak cukup kan? Biar makin kebayang, yuk kita lihat gimana pilihan-pilihan strategis ini beneran bekerja di skenario nyata. Kita intip studi kasus singkat, kisah si cerdas versus si nekat. Pertama, kenalan sama Andi, si cerdas. Nilai matematika dan fisikanya stabil di angka 90. Peringkatnya juga bagus, 5 besar di sekolah. Dia nggak muluk-muluk, dia pilih teknik mesin yang keketatannya 12%. Semua puzzle-nya pas, nilai relevan, peringkat mendukung, pilihan realistis. Hasilnya, tentu saja lolos. Nah, sekarang kita lihat Budi, si nekat. Nilai ekonominya 92, jagoan banget kan? Tapi, dia malah daftar ilmu komputer yang persaingannya super ketat. Padahal, nilai matematikanya cuma 78. Hasilnya? Sayang banget, tidak lolos. Terjadi ketidaksesuaian antara nilai unggulannya dengan syarat jurusan. Ini pelajaran yang mahal banget. Oke, strategimu udah hampir mateng nih. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir semacam checklist final dan beberapa tips praktis buat memaksimalkan setiap peluang yang ada. Oke, ini dia checklist terakhir kamu. Pertama, jaga nilaimu di semester 5, ini semester final yang bobotnya besar banget. Kedua, pilih sertifikat prestasimu yang paling relevan, jangan asal numpuk. Dan satu tips pro nih, coba deh cek data alumni, karena jejak kakak kelas yang diterima di PTN incaranmu itu bisa jadi jalur tersembunyi loh. Jadi, blueprint SNBP personal kamu sekarang udah ada di tangan. Ingat ya, proses ini tuh bukan cuma soal lolos atau enggaknya. Ini adalah kesempatan emas buat kamu benar-benar kenal sama diri sendiri. Apa sih kekuatanmu, apa yang sebenarnya kamu suka, dan kemana kamu mau melangkah. Dan sebagai penutup, ingat ini baik-baik. Apapun hasilnya nanti, proses cerdas dan matang yang udah kamu lalui ini udah bikin kamu jadi seorang pemenang. Kamu bukan cuma sekedar memilih, tapi kamu sedang merancang. Selamat merancang masa depanmu.